Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Vendetta 2015. Bercerita tentang seorang detektif brutal yang istrinya malah dihabisi oleh bos mafia. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua orang detektif polisi yang kala itu sedang menggerebek targetnya di sebuah tempat pembuatan barang haram. Diberitahu kalau dua detektif ini bernama Mason dan rekannya bernama Jul. Mereka berdua langsung masuk ke dalam tempat pembuatan barang haram itu hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Come on, man. Di sini Jul sempat tertembak oleh adik si kartel barang haram itu. Namun untungnya Mason membantu dan balik menodong si adik kartel. Mason meminta agar si adik menunjukkan di mana kakaknya yaitu si kartel sekarang, atau Mason akan menghabisi dirinya. Pada akhirnya si adik mengatakan jika si kartel ada di ruangan atas. Dengan cepat Mason pergi ke sana untuk menangkap si kartel tersebut. Ini dia si kartel yang bernama Victor atau Big Show, si pemain Smackdown. Victor langsung menyambut kedatangan Mason dengan tembakan lalu diteruskan dengan duel tangan kosong. Perduelan mereka berlangsung cukup lama dan terlihat Mason yang kewalahan. Namun untungnya para polisi berdatangan sehingga langsung menodong Victor. Pada akhirnya Victor berhasil ditangkap oleh para polisi yang ada di sana. On your knees. Sebelum dibawa masuk ke mobil, Victor mengancam Mason dengan mengatakan kalau ia akan datang lagi dalam waktu dekat ini. Namun Mason yang tidak peduli, ia pun mengabaikan perkataan Victor dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Mason langsung bermesraan dengan istrinya yang sangat ia cintai. Sore harinya ketika di dapur, sang istri sempat meminta maaf kepada Mason karena dirinya belum bisa memberikan keturunan untuk Mason. Namun Mason tidak mempermasalahkan sama sekali akan hal tersebut dan ia meminta kepada sang istri agar terus berusaha karena itu adalah hal yang sangat mengenakan. Pagi harinya seperti biasa Mason pun pergi ke kantor untuk bekerja. Namun sesampainya di sana, salah satu rekan Mason mengatakan jika semua bukti atas kejahatan Victor si kartel tiba-tiba menghilang. Artinya Victor tidak terbukti bersalah dan sekarang juga ia akan kembali dibebaskan. Mendengar itu semua tentu Mason langsung panik karena kemarin Victor sempat mengancam Mason. Dengan cepat ia langsung menghubungi sang istri karena ditakutkan kalau Victor akan menyerang istri Mason. Hingga ketika panggilan itu terhubung dengan sang istri yang mengangkatnya adalah Victor. Rupanya benar saja Victor sudah berada di rumah Mason dan sekarang ia akan menghabisi istri Mason sebagai pelajaran untuk Mason yang telah berani mengganggu bisnisnya. Dengan sigap Mason sendiri langsung pulang ke rumah untuk berusaha menyelamatkan istrinya. Di tengah perjalanan Mason juga sempat menghubungi Jul sahabatnya dan meminta agar segera datang ke rumah Mason. Di balik itu Victor sendiri kini sedang menyiksa istri Mason lalu langsung menghabisinya. Tak lama kemudian Mason sampai dan melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Mason pun langsung naik darah dan ia berniat akan menghabisi Victor. Namun sayang Jul dan para polisi lain datang lalu mencegah Mason karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya Mason mengurungkan niatnya itu dan ia hanya bisa menangisi atas tewasnya sang istri tercinta. Sementara Victor sendiri langsung ditangkap dan akan dihukum di dalam penjara. 1 minggu kemudian kini Mason hanya bisa melamun karena ia sudah tidak mempunyai lagi gairah untuk hidup. Tak lama Mason didatangi oleh detektif Jul sahabatnya. Di sini Jul menyarankan Mason agar sebaiknya ia pergi berlibur atau berburu untuk melupakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Mason pun mengiyahkan saran dari Jul dan ia akan mencoba berburu nanti malam. Malam harinya Mason berniat akan pergi berburu. Namun bukannya berburu binatang melainkan berburu adik Victor, yaitu sebagai upaya balas dendam atas kematian sang istri.
Sebelum turun dari mobil, Mason menghubungi Jules dan memintanya agar segera datang ke alamat yang telah ia berikan sekarang. Setelah itu, Mason turun dan langsung menghabisi satu persatu anak buah adik Victor yang ada di sana. Tak lama, ia pun bertemu dengan adik Victor yang sedang duduk santai. Hingga tanpa basa-basi, Mason langsung menghabisinya. Setelah adik Victor tewas, Jules dan para polisi datang dan melihat Mason yang telah menghabisi beberapa orang termasuk adik Victor. Pada akhirnya Mason harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Terungkap fakta kalau sebenarnya Mason sengaja melakukan hal ini karena ia ingin masuk penjara, yaitu untuk bertemu Victor serta membalaskan dendamnya. Pagi harinya Mason pun dibawa ke penjara yang sama dengan Victor. Terlihat semua tahanan baru langsung diperiksa kesehatannya, kemudian mereka ditangani oleh salah satu sipir bernama Benny. Setelah itu Mason pun akan dimasukkan ke dalam selnya, namun tiba-tiba ada satu sipir yang memanggil Mason karena kepala sipir ingin bertemu dengannya. Welcome to Stonewall. Sesampainya di sana, sang kepala sipir memberitahu Mason agar selalu berwaspada. Karena 20% tahanan di penjara ini, Mason lah yang menangkapnya dulu. Mendengar hal itu, terlihat Mason yang biasa saja dan tidak takut sama sekali, hingga kemudian ia pun pergi ke dalam selnya. Mr. Danvers, please have a seat. Sore harinya ketika Mason sedang makan, ia didatangi oleh Victor dan beberapa anak buahnya. Di sini Victor mengancam Mason agar berhati-hati karena penjara ini adalah rumahnya. Mason masuk ke dalam penjara ini sama saja dengan ia mengantarkan nyawanya untuk Victor. Kemudian Victor mencoba memancing amarah Mason dengan menceritakan kejadian saat ia menghabisi istri Mason. Namun untungnya Mason tidak terpancing dan ia juga balik menceritakan dirinya tatkala menghabisi adik Victor. Beberapa menit kemudian tiba-tiba Mason diserang oleh 3 orang napi dan terjadilah pertarungan. Karena kalah jumlah, Mason pun harus dibuat babak belur. Namun untungnya ada sipir Benny yang langsung menghentikan keributan tersebut. Keesokan harinya Mason mendatangi sipir Benny yang sedang berada di lapangan basket penjara. Ternyata dulunya sipir Benny ini adalah seorang detektif yang merupakan rekan Mason. Di sini sipir Benny telah mengetahui kalau kedatangan Mason ke penjara ini hanya untuk membalas dendam kepada Victor. Namun Benny menyarankan Mason agar tidak melakukannya karena Victor sangat berkuasa di sini. Semua napi hormat kepada Victor karena ia terkenal sangat kejam. Bahkan sang kepala sipir juga sangat akrab dengan Victor dan mereka sering bekerja sama. Mendengar hal tersebut, Mason pun tetap tidak peduli karena tekadnya sudah bulat, yaitu membalas kematian sang istri. Do yourself a favor and remember that. Seeing you again, man. Beberapa hari kemudian Mason dibesuk oleh sahabatnya, yaitu detektif Jules. Di sini Mason memberitahu Jules kalau sang kepala sipir di sini sering bekerja sama dengan Victor. Mason meminta Jules agar menyelidiki lebih lanjut perihal sang kepala sipir. Di tengah obrolan itu ternyata ada salah satu tangan kanan kepala sipir yang menguping pembicaraan Mason. Si tangan kanan menulis nama detektif Jules di kertas dan langsung menemui kepala sipir. Di sini si tangan kanan melaporkan semua obrolan Mason tadi dan memberitahu kalau detektif sahabat Mason yang akan menyelidikinya bernama Jules. Adegan kembali ke Mason yang sekarang sudah berada di dalam sel. Di sini Mason mengingat wajah ketiga napi yang kemarin sempat menyerangnya. Kemudian Mason melancipkan pulpen karena saat ini ia berencana akan menghabisi ketiga napi tersebut. Tak lama Mason mendatangi salah satu napi itu yang sedang mandi dan langsung menyerangnya. Pada akhirnya Mason berhasil menghabisi satu napi tersebut. Setelah itu Mason mendatangi napi kedua yang kemarin menyerangnya. Tanpa basa-basi Mason langsung menghajar napi tersebut. Si gondrong sendiri yang mengetahui kedua temannya telah tewas, ia langsung melaporkannya kepada Victor. Di sini Victor hanya meminta agar si gondrong tenang karena sebentar lagi Victor akan menghabisi Mason. Malam harinya tiba-tiba Mason diserang oleh satu napi suruhan Victor hingga terjadi baku hantam. Namun untungnya ada satu sipir yang memisahkan mereka berdua.
Tak lama Mason dibawa untuk menghadap sang kepala sipir karena Mason selalu membuat keributan. Di sini sang kepala sipir akan memasukkan Mason ke sel lubang untuk beberapa hari, sebagai hukuman tambahan untuk Mason yang telah menghabisi 2 napi. Take Mr. Danvers to the hole. 1 week. Keesokan harinya memperlihatkan Victor yang sedang berbincang dengan 2 anak buahnya. Di sini salah satu anak buahnya bertanya kenapa Victor tidak langsung saja menghabisi Mason. Victor menjawab kalau ia sangat ingin sekali melakukan hal itu, namun harus menunggu dulu atas perintah dari sang kepala sipir. So what you thinking? Beberapa hari kemudian memperlihatkan Mason yang baru keluar dari sel lubang. Di sini Mason datang ke ruangan laundry lalu mencuri 1 tali besi untuk dijadikan senjata. Setelah itu Mason kembali ke sel lalu meminta bantuan teman sekamarnya untuk menjebak si gondrong anak buah Victor besok pagi. Keesokan harinya memperlihatkan si gondrong yang sedang berada di lapangan penjara. Tak lama ia dihampiri oleh teman satu sel Mason dan berkata kepada si gondrong kalau Victor sudah menunggunya di dalam sel. Namun ketika si gondrong kembali ke dalam sel, bukan Victor yang menunggunya melainkan Mason, hingga inilah yang dilakukan Mason. Pada akhirnya Mason berhasil menghabisi ketiga napi yang dulu menyerangnya. Kabar itu tentu sampai kepada Victor dan Victor langsung mendatangi sang kepala sipir. Di sini Victor meminta sang kepala sipir agar mengizinkannya untuk menghabisi Mason sekarang juga. Namun kepala sipir mengatakan jangan dulu menghabisi Mason karena Mason adalah detektif yang cukup terkenal. Jika Mason tewas di sini maka reputasi penjara akan rusak. Kepala sipir menyarankan kalau sebaiknya Victor menghabisi Jules saja, yaitu si detektif sahabat Mason. Dengan begitu Mason akan sakit hati dan itu semua cukup untuk membalas dendam kematian 3 napi anak buah Victor. Pada akhirnya Victor setuju dan langsung meminta kepala sipir agar mendatangkan Jules ke sini. Malam harinya Jules dihubungi oleh tangan kanan kepala sipir yang memintanya agar datang ke penjara karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Jules yang tidak curiga itu adalah jebakan, ia pun bergegas mendatangi penjara tersebut. Namun sesampainya di sana Jules langsung dihajar oleh beberapa anak buah Victor. Kemudian Jules dibawa ke hadapan Mason yang sudah disekap oleh sipir. Lalu Victor menghabisi Jules di depan mata kepala Mason. Melihat hal tersebut, Mason hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena sahabatnya yang tidak bersalah harus menjadi korban Victor. Keesokan harinya Mason mendatangi kepala sipir dan menanyakan kenapa ia diam saja saat Jules dihabisi oleh Victor. Kepala sipir hanya berpura-pura tidak tahu karena ia sangat sibuk di ruangannya. Kemudian kepala sipir menawarkan bekerja sama dengan Mason dan ia berjanji akan membantu Mason untuk menghabisi Victor. Rupanya kepala sipir ini adalah tipe ular berkepala 2 yang kesana oke kesini oke. Mason pun menyetujui permintaan kepala sipir dan ia harus melakukan apa. Kepala sipir menjawab kalau Mason hanya perlu menghabisi orang yang bisa membahayakan kepala sipir. Karena diketahui di dalam penjara ini ada beberapa napi yang berulang kali mencoba menghabisi kepala sipir. Tanpa ragu Mason pun menyetujui permintaan kepala sipir, namun dengan satu syarat, yaitu Mason ingin menghabisi dulu tangan kanan Victor. Pada akhirnya kepala sipir mengizinkan Mason untuk melakukan hal tersebut. Malam harinya memperlihatkan tangan kanan Victor yang sedang duduk di suatu ruangan. Tiba-tiba Mason datang dan langsung menyuntikkan cairan ke lehernya. Hal itu membuat tangan kanan Victor tidak bisa menggerakkan seluruh badannya. Di sini Mason mengatakan kalau ini semua adalah balasan untuk si tangan kanan yang kemarin ikut menghabisi Jules sahabat Mason. Dengan kejam, Mason pun langsung menghabisi orang tersebut. Keesokan harinya, Victor yang mengetahui tangan kanannya sudah tewas, ia mendatangi kepala sipir dan mengamuk di sana. Victor meminta kepala sipir agar menghabisi Mason sekarang juga karena Mason tidak bisa dibiarkan lama-lama hidup. Kepala sipir yang ketakutan, ia pun hanya bisa mengiyakan saja permintaan Victor. Hingga ketika Mason sedang sarapan, Victor berencana akan menghabisinya. Namun Mason yang menyadari akan hal itu dengan cerdik tiba-tiba ia memukul satu sipir yang membuatnya dibawa ke sel lubang.
Hal itu tentu saja membuat Mason aman dari buruan Victor. Keesokan harinya memperlihatkan Mason yang sedang ngahulang di dalam sel lubang. Tak lama ia didatangi oleh sipir Benny yang memberikan pisau untuk Mason. Hal tersebut Benny lakukan karena dulunya ia adalah detektif rekan Mason. Sebelum pergi Benny berkata, segera bereskanlah masalahmu sebelum mereka yang membereskanmu duluan. Alright. Keesokan harinya Mason didatangi oleh kepala sipir dan ia meminta Mason agar menghabisi orang yang akan membahayakan kepala sipir di luar penjara. Kepala sipir bersedia mengeluarkan Mason dari penjara, namun Mason harus menghabisi orang tersebut di luar sana. Sayangnya Mason menolak permintaan itu dan Mason mengatakan kalau sekarang ia sudah tidak membutuhkan lagi bantuan kepala sipir. Mendengar hal tersebut tentu kepala sipir marah dan ia mengancam akan memindahkan Mason ke penjara lain dalam waktu cepat. Tentu saja jika itu terjadi maka Mason tidak akan bisa membalaskan dendamnya kepada Victor. Keesokan harinya Mason pun dibebaskan dari sel lubang dan terlihat ia sedang sarapan. Di sini Mason didatangi oleh satu teman selnya dan si teman mengatakan kalau surat perpindahan Mason sedang dipercepat. Si teman juga memberitahu kalau Victor sekarang berada bersama kepala sipir. Maybe. Beberapa menit kemudian Mason mendatangi ajudan Victor yang sedang berlatih tinju. Tanpa basa-basi Mason langsung menghajar ajudan Victor. Dengan kejam Mason pun langsung menghabisi orang tersebut. Melihat tangan kanan kepala sipir tewas, para napi di bawah langsung mengambil senjatanya dan membuat keadaan di penjara menjadi kacau. Di tengah kekacauan terlihat Victor yang mencoba menembaki Mason dengan senjatanya. Namun untungnya tidak ada satupun peluru yang mengenai Mason. Setelah itu mereka berdua pun berduel dengan tangan kosong. Di tengah perduelan, Mason mampu membuat Victor terpojok, namun tiba-tiba kepala sipir datang dan menembak punggung Mason. Kemudian kepala sipir memberikan pistolnya kepada Victor dan memintanya agar menghabisi Mason sekarang juga. Namun Mason mengatakan kalau kepala sipir adalah ular berkepala dua karena ia juga sering memerintah Mason untuk menghabisi Victor. Mendengar itu semua, Victor langsung menghajar kepala sipir, namun sayangnya para sipir lain menghentikan keributan itu. Mason sendiri kini diserang lagi oleh anak buah Victor yang lain hingga terjadi keributan satu lawan banyak. Sementara untuk Victor terlihat ia berhasil menghabisi para sipir yang melerainya tadi. Dan ia kembali mendatangi Mason untuk meneruskan perduelannya. Kali ini Victor berhasil memojokkan Mason dan hendak menghabisinya. Namun untungnya Mason langsung mengambil pisau pemberian dari sipir Benny dan inilah yang terjadi. Setelah Victor tewas, terlihat kepala sipir yang hendak menembak Mason. Namun untungnya ada sipir Benny yang langsung memojokkan kepala sipir. Di waktu yang sama para polisi berdatangan karena ternyata sipir Benny telah melaporkan semua kejahatan kepala sipir di dalam penjara ini. Pada akhirnya kepala sipir berhasil ditangkap dan akan menerima hukuman seberat-beratnya. Kini Mason telah berhasil membalaskan semua dendamnya kepada Victor, termasuk menangkap kepala sipir atas segala kejahatannya yang selalu diperbuat di dalam penjara ini. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.